Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Di tugas belajar kali ini kita akan belajar tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, kita akan melakukan pengamatan eksperimen. Kalian nanti bisa mengamati eksperimen ini dan nanti kamu temukan konsep-konsep ataupun kamu simpulkan dari pengamatan ini ya, dari percobaan ini. Baik, apa saja yang nanti kita akan praktekkan? Tema kita kali ini adalah kita akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang konsep medan magnet ya. Kita akan membuat eksperimen tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Jadi ada nggak sih medan magnet di sekitar kawat berarus listrik itu? Nanti kita lihat apakah ketika kawat yang kemudian kita alirkan arus listrik, apakah ada medan magnetnya atau tidak gitu ya, atau tidak ada sama sekali. Jadi untuk tujuan percobaan kita kali ini yaitu menyelidiki hubungan antara arus listrik terhadap watt medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Baik, kita langsung saja. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan adalah kita sediakan catu daya. Ya, ini namanya catu daya. Jadi catu daya itu untuk memberikan power ya. Untuk memberikan power nanti kita akan gunakan di sini ada catu dayanya, ada AC ya, ada AC, ada DC gitu ya. Nanti kita akan gunakan arus DC ya. Kemudian yang berikutnya adalah kabel penghubung ya. Kabel penghubungnya ada dua, ada kabel penghubung merah dan ada kabel penghubung yang warnanya hitam. Kemudian selanjutnya adalah papan rangkaian. Nah, ini yang namanya papan rangkaian. Jadi nanti papan rangkaian ini untuk menghubung-hubungkan kabelnya ya, untuk nanti kita lakukan pengamatannya di papan rangkaian. Kemudian yang berikutnya adalah jembatan penghubung. Kita gunakan jembatan penghubung beberapa ya. Ini ada 3 atau ada beberapa, nanti kalau dibutuhkan lagi nanti kita bisa ambil. Kemudian selanjutnya adalah kawat tembaga. Nah, ini kawat tembaga. Nah, ini kawat tembaganya bisa kita ambil dari ini sangat kecil sekali ya, sangat tipis sekali diameternya. Nanti kalau kamu juga bisa melakukan pengamatan, sebetulnya kamu nanti bisa gunakan dari dari kawat ya, dari kawat. Ini sangat kecil sekali jadi tidak bisa fokusnya ya. Ini kawat tembaga. Untuk kawat tembaga ini bisa dari kabel ya, ada rambut-rambut kabel kan, itu bisa diambil. Kemudian selanjutnya itu adalah model kompas ya. Ada kompasnya, ini kompas. Kemudian kompasnya bisa gunakan kompas yang besar, bisa juga gunakan kompas yang kecil ya, kayak gitu ya. Bisa gunakan kompas yang kecil ya, nanti tergantung kamu mau menggunakan yang mana. Baik, selanjutnya adalah jepit steker ya, nanti untuk saklar. Kemudian berikutnya adalah ya saklar ya, ini saklar, ada saklar. Kemudian ada basic meter. Tapi nanti untuk percobaan kita bisa menggunakan basic meter ini atau tidak ya. Jadi basic meter itu untuk melihat apakah nanti ada arus yang mengalir atau tidak gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pemegang lampu ya, ada pemegang lampu ini sama lampunya, tentunya sama lampunya kayak gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau misalkan nanti yaitu untuk beberapa alat percobaannya kita akan lakukan pengamatannya. Baik, apa yang harus kita lakukan untuk membuat percobaannya? Langkah-langkahnya kita hubungkan dulu ya, semua rangkaian ini kita bentuk rangkaian ya. Yang pertama kita tentu satu dayanya kita hubungkan ke arus ya, ini udah dihubungkan ke arus ya, udah bisa nyala kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya kita hubungkan antara kabel yang warna hitam ini di arus DC ya. Arus DC ini baterai ya, kalau misalkan kalian nggak punya di rumah bisa menggunakan baterai. Nah, nanti kita hubungkan di sini ya, kita hubungkan ke sebelah sini ya, kita lihat ya sebelah sini. Baik, ini untuk catu dayanya. Nah, ini papan rangkaiannya kita akan coba lakukan. Baik, jadi kita hubungkan di sini ya, maaf ya.
Nah, kita hubungkan ke sini. Kemudian untuk yang warna merah, kita hubungkan ke sebelah sini ya. Ya, kita hubungkan bolehlah di sini ya. Nah, ini berarti di sini tuh belum nyambung ya. Belum nyambung. Kayak gitu ya, belum nyambung. Jadi ini apa namanya itu untuk kita memberikan arus di sini ya. Baik, selanjutnya kita ini kan ada lubang nih. Nah, lubang ini antara ini ke sini tuh nggak nyambung. Agar nyambung, nanti kita sambungkan. Nah, untuk pertama Bapak akan sambungkan dengan ini ya, dengan saklar. Nah, ini posisi 1 berarti ada arus, posisi 0 itu berarti tidak ada arus ya. Jadi ini posisinya masih 0. Kemudian dari sini kita akan sambungkan ke berikutnya ya, ke sebelah sana ya, ke sebelah sini dengan menggunakan jembatan penghubung. Nah, ini jadi ini jembatan penghubung itu berarti nanti kalau arus mengalir itu berarti nanti nyambung ke sini ya, berarti di sini nanti akan ada arus. Kemudian maaf ya, untuk jembatan penghubung ini Bapak langsung gunakan aja dulu untuk ini untuk lampu ya, pemegang lampu. Jadi nanti untuk memperlihatkan bahwa kalau lampunya nyala berarti ada arus ya, kalau lampu nyala berarti nanti ada arus ya, kalau lampunya nyala. Baik, selanjutnya kita sebelah sini aja. Nah, ini untuk lampunya. Kemudian selanjutnya baru kita hubungkan di sini dengan jembatan penghubung ya, jembatan penghubung kita hubungkan di sini. Kemudian selanjutnya kita hubungkan lagi sebelah sini biar agak panjang ya, biar agak panjang sebelah sini. Jadi ini arus nanti akan mengalir ke sini. Nah, di sini kan belum nyambung dengan ini kan, belum nyambung dengan ini. Nah, nanti kita akan mengamati, kita akan siapkan kawat ini ya, kawat yang tembaga ini yang sangat kecil ini kita akan buat sambungan ya. Nanti kita akan buat sambungannya ini satu lagi kita pasang di sini, kita pasang lagi di sini. Nah, kita akan buat sambungan ini nanti dimasukkan ke sini ya. Kalau misalkan kalian mau melakukan percobaan di rumah itu gampang ya, tinggal jepit aja di paku kayak atau di apa ya, pokoknya mah nanti kawat ini tuh dipasang ya, dipasang untuk nanti kita akan alirkan arus di kawat ini. Nah, gitu ya, kita akan alirkan arus di sini. Nah, ini nyambung berarti nanti arus itu yang merah ini berarti ke sini ya, terus sampai ke ini, yang merah ini positif ya. Ini arus positif. Jadi kalau baterai itu di positifnya ya, di positifnya. Kita lihat kalau baterai, nah kalau menggunakan baterai ini yang positif ya, berarti ini baterai itu yang ini ya, ini yang merah. Cuman karena kita gunakan satu daya jadi tidak usah pakai baterai ya. Kalian juga boleh di rumah gunakan itu ya. Kemudian ini kawat ya, kawat ini nanti kita sambungkan, nanti kita hubungkan ke sini biar arusnya menjadi arus biar rangkaiannya itu menjadi rangkaian tertutup ya. Ini kan masih rangkaian terbuka nih. Nah, kita akan sambungkan. Nah, kita akan bantu lagi dengan ini. Untuk cara memasukkan ini gampang, tinggal dipijit ini ya, dipijit. Kemudian kan ini ada lubang. Nanti kita masukkan kawat tembaganya ke sini ya. Nah, ini sudah terjepit. Nah, kita akan sambungkan saja di sebelah mana ya, di sebelah sini lah, di sebelah sini yang nanti kita bisa agak nyambung di sini. Coba kita biar posisinya rada enak. Oke, di sini. Oke, ini kita ya di sini. Ini copot. Kita coba masukkan lagi karena ini copot. Kita pijit lagi, kita masukkan. Ini kalau kondisi kita nggak pandemi nih, biasanya di rumah di sekolah kita di lab melakukan praktikum seperti ini, dan ini akan seru sekali. Hanya sayang situasi kita sekarang pandemi, jadi kalian cukup memperhatikan, mengamati ini, dan kalian bisa sebetulnya di rumah melakukan pengamatan yang sama dan sederhana. Yang penting nanti ada arus yang kita aliri listrik gitu loh. Ya, nanti kita amati apa yang terjadi ya. Baik, selanjutnya ini agar nyambung dengan yang sebelah sini. Ini kan arusnya masih terbuka ya. Ini belum nyambung dengan yang negatif ya, belum masuk ke negatif. Nah, kita akan masukkan ke negatif dengan satu lagi jembatan penghubungnya. Kita akan masukkan di sini. Nah, kita akan masukkan di sini. Nah, ini berarti ini sudah siap untuk disambungkan. Jadi arus ini kalau nanti arus mengalir dari positif, ini positif, berarti arus itu nanti akan mengalir ke sini ya, kemudian ke sini,
ke sini, ke sini, ke sini, lanjut ke sini, dan ke kawat. Nah, ini yang nanti kita akan amati. Ke kawat, lalu setelah ke kawat ini nanti akan balik ke negatif dan ke sini. Gitu ya, seperti itu. Baik. Kita akan nyalakan dulu. Ya, ini nanti kita siapkan untuk magnetnya. Kita akan siap apakah ini arusnya sudah nyambung atau tidak. Kita akan coba nyalakan powernya. Nah, ini udah powernya udah nyambung ya. Udah nyambung powernya. Nah, apakah arus sudah mengalir ke sini? Kira-kira udah ngalir belum? Ya, tapi kalau kita lihat lampu ini belum nyala. Berarti arus belum mengalir. Kenapa arus belum mengalir? Ada yang bisa tahu? Jawab. Ya, betul. Arus belum mengalir karena rangkaiannya masih terbuka. Ya, kenapa rangkaiannya masih terbuka padahal ini udah nyambung kan, udah ke sini. Ini ya, saklar. Jadi saklar ini belum di switch ke nomor 1. Jadi kalau 0 itu tidak mengalir arus listrik. Kalau angka 1 berarti yes ya. Jadi kalau 0 itu no, kalau 1 itu yes. Artinya apa? Arus mengalir. Maka kalau kalian lihat di tombol power ya, itu selalu ada angka 1 dan 0. Ya, ada simbol 1 dan 0. Kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu 1 itu berarti arus mengalir, kalau 0 itu berarti arus tidak mengalir. Gitu ya, seperti itu. Baik. Kita coba akan nyalakan, apakah akan nyala? Ya, betul. Setelah kita switchnya dipindah ke nomor 1, ternyata arusnya sudah mengalir. Mana arus mengalir? Kita bisa melihat dari lampu ini. Berarti lampu ini sudah mengalir. Jadi arus ini kita lihat ya. Arus kalian amati. Arus itu berarti mengalirnya dari mana? Dari yang positif. Nah, ini positif ya, ini positif set sini. Kemudian dari positif ini ke sini. Kemudian dia melewati ke lampu. Kita tahu kan di lampu itu ada lilitan-lilitan, ada elemen-elemen, ada hambatan yang sangat besar sehingga si lilitan di dalam lampu ini ya, ini di dalam lampu ini. Di dalam lampu ini kan ada, kalau kalian lihat kan ada amati tuh ya, ada lilitan-lilitan gitu ya, ada filamen gitu. Nah, ini arus itu mengalir dan ini akan memberikan tahanannya cukup besar. Jadi dia akan panas. Karena panas dia akan berpijar. Makanya ini disebut lampu pijar gitu ya, seperti itu ya, lampu bolam ini. Jadi dia akan bercahaya. Ada arus yang mengalir. Kemudian arus mengalir ini terus ke sini, sampai kemudian ke kawat ini. Jadi kawat ini kita sudah simpulkan ini ada arus di sini. Sudah ada arus di kawat ini. Sampai ke balik lagi ke negatif. Ya, paham ya sampai sini ya. Baik. Kita akan coba matikan kembali dan kita akan lihat di magnet ini. Magnet ini berarti kita tahu ya mana utara selatannya. Nah, ini Bapak lihat untuk utara. Nah, untuk utara ini berarti yang warna merah. Ya, kebetulan ini warnanya pas ya. Yang warna merah itu berarti menunjukkan ke utara dan ini ke selatan. Ya, kita sesuaikan dengan simbolnya. Oke, berarti ini north dan ini yang S itu adalah selatan ya, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, berarti utara ke sebelah sini, selatan ke sebelah sana, gitu ya. Kita juga bisa menggunakan yang besar, yang seperti ini. Baik, kita akan coba lihat dulu apakah yang besar bisa kita pakai. Oke, kita gunakan yang besar aja ya, bisa biar terlihat perubahannya. Kita akan simpan magnetnya itu di bawah kawat berarus listrik tersebut. Baik, kita akan simpan dan ini udah disimpan di kawat di bawah kawat berarus. Agar mudah mengamati, kita akan sesuaikan saja kawatnya ke arah utara selatan. Jadi kita akan sesuaikan kawatnya ke arah utara selatan. Oke, kita akan arahkan ke arah utara selatan. Baik. Nah, ini berarti ini sudah arah utara selatan ya. Oke, sebentar kita akan paskan. Nah, yang jelas ini magnetnya itu kompas kan ada magnetnya tuh. Nah, kita akan arahkan ke arah utara selatan. Nah, kita sudah mengarahkan ke arah utara selatan nih. Nah, ini kawat kan, ini kawat yang kecil nih, mungkin kalian ada yang terlihat ya, fokusnya nih ada sangat kecil sekali ya, kawatnya itu tipis sekali karena diameternya sangat kecil. Kemudian kita arahkan ke utara selatan. Oke, sudah ya, kita arahkan ke utara selatan. Nah, kalian nanti amati, oke, kalian nanti kita amati apakah setelah dialiri arus listrik si kompas ini tuh akan bereaksi tidak.
Ini kan sekarang lagi diam aja tuh. Kompas itu lagi diam ya. Apakah ketika dialiri arus listrik akan bereaksi atau tidak? Oke. Kalau misalkan bereaksi, ya kira-kira bereaksi itu berarti bisa dilihat dari kompasnya itu apa? Ya betul. Kompasnya itu berarti bergerak. Kalau bergerak berarti ada reaksinya ya. Kalau misalkan kompasnya bergerak, kira-kira kompas itu akan bergeraknya kemana? Kayak gitu ya, seperti itu. Oke, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Hipotesis kalian itu apa kira-kira ya? Sebelum kamu jawab, sebelum kalian amati, kira-kira hipotesisnya apa? Baik, sudah? Ya, baik. Kalau misalkan kalian sudah berhipotesis, kita akan buktikan apa yang terjadi di kawat berarus listrik DC ya, arus listrik DC. Sekali lagi Bapak jelaskan, ini arusnya mengarah ke sini. Sini. Jadi nanti arah arus ini ke sini. Ya, ke sebelah utara. Arah arus ini tuh ke sebelah utara. Baik. Kita akan nyalakan. Ya. Oke, tetap fokus, perhatikan, jangan sampai kemudian kamu ngelamun nih, karena kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, ya, tetap fokus untuk memperhatikan, mengamati kira-kira apa yang terjadi ketika arusnya akan Bapak alirkan. Arusnya sekali lagi ke sini. Ayo Pak, cepet dong, ini udah penasaran. Tenang, sabar ya. Arusnya ke sini, kita ke sini. Oke, menurut kamu kira-kira si kompas ini akan bereaksi enggak? Kalau bereaksi, seperti apa reaksinya? Ya, bergerak ya. Kalau misalkan bergerak, kemana bergeraknya? Apakah bergeraknya kemana? Kita nggak tahu ya, karena kita belum lihat ya. Silahkan kalian berhipotesis dulu. Siap untuk melakukan pembuktian? Apakah hipotesis kamu benar? Kira-kira akan bereaksi atau tidak? Baik. Kalau misalkan sudah menemukan hipotesisnya, kalau belum, ayo tulis dulu hipotesisnya apa kira-kira. Ya, tulis dulu hipotesisnya apa kira-kira. Bapak kasih waktu. Baik, kalau sudah, kita akan buktikan ya apa yang terjadi. Siap, matanya perhatikan. Lihat ke papan rangkaian, apakah ini sudah nyala? Belum ya, belum nyala karena belum dicetrekin. Tenang ya, sabar. Ini jadi tegang gini ya. Apa yang terjadi ya? Baik, kita akan nyalakan dan kamu akan amati bagaimana magnetnya. Kita nyalakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim, ada kadabrag. Apa yang terjadi? Ternyata ada sesuatu gerakan. Ini siapa yang menggerakkan ini? Apa yang menggerakkan? Apa yang menggerakkan? Lihat kompasnya, lihat kompasnya. Kita matikan lagi. Kita coba matikan lagi. Oke, kita matikan lagi. Ya, kita matikan lagi saudara-saudara. Baik, anak-anakku sekalian, kita matikan lagi. Berarti nggak ada arus sih yang mengalir ya. Ketika arus mengalir ke sini, sekali lagi arus mengalir ke sebelah sini. Nanti boleh digambar. Berarti arusnya mengalir ke sini. Ya, nanti kalau digambar ini kamu kasih tanda panah. Tulis I. I itu kan arus. Arus mengalir ke sini, kompas kita simpen di bawah dari kawat tersebut. Apa yang terjadi? Sekali lagi kita coba amati. Ternyata si kompasnya, mohon maaf ya, ini biar sempurna kita arahkan ke N dulu nih. Ini karena tulisannya belum N. Nah, oke, kita arahkan dulu ke N biar jelas. Oke ya. Kita arahkan ke N. Oke, N itu north, S itu berarti south ya. North itu berarti utara. Baik, kita lihat apa yang terjadi. Kita nyalakan, arus mengalir ya. Mohon maaf ini tidak gedak-gedak dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Ya, ternyata magnet yang ada di kompas ini bergerak. Dan bergeraknya Anda bisa lihat. Ya, Anda bisa lihat sekali lagi. Tadinya dia lurus ke arah utara, ternyata si utara ini ada yang seperti menarik ke sebelah sini. Ke sebelah apa? Barat berarti ya, ke sebelah barat. Sedangkan yang si S ini, yang si selatan ini seperti ada yang narik ke sebelah timur. Kita lihat sekali lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Ya. Oke, silahkan dicatat dalam tabel pengamatan. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Baik, kalau sudah dicatat, kita akan lakukan pengamatan. Berarti kamu bisa simpulkan ketika kawat arus mengalir ke arah sini, berarti di bawah itu ada yang menarik ya, ada yang menarik ya. Yang menarik magnet
Yang menarik magnet itu berarti apa? Berarti kalau misalkan ini utara, ini seolah-olah ada yang menarik selatan di sini. Ya, ini aja kita buktikan ya. Kalau misalkan kita buktikan, ambil dulu magnetnya. Nah, kita buktikan. Ini arus tidak ada nih ya, arus tidak ada. Loh kok goyang-goyang Pak? Ya karena Bapak megang magnet nih. Nah ini Bapak megang magnet. Nah ini kita kemarin sudah buktikan ini arusnya arus. Ini kutubnya kutub utara, ini kutub selatan. Kita lihat ya. Ya kita lihat. Ketika didekatkan, sorry ya sebentar. Ya kita lihat dulu. Ini belum ada arus ya, belum arusnya Bapak matikan. Cuman Bapak akan hubungkan dengan magnet apa yang terjadi. Kita lihat ya, ini berarti kutub yang selatan, ini kutub yang utara. Apa yang terjadi? Oke, ya, ini dekatkan sini, ya. Apa yang terjadi? Nah, lihat. Jadi ketika Bapak dekatkan si selatan, dia akan menarik. Berarti pergerakan tadi itu seperti di sini tuh ada medan magnet, ada medan magnet. Jadi di kawat berarus listrik itu ada medan magnet. Terbukti si magnet kompas itu bergerak. Oke, kita lihat sekali lagi ya. Benarkah bergerak? Kita lihat sekali lagi. Bentar, ininya masih goyang-goyang. Ya ini masih goyang-goyang. Kita akan amati lagi sekali lagi. Ya, oke, kita akan amati sekali lagi. Berarti si kutub utara ini seperti ada yang menarik ke sebelah sini. Ya, sedangkan yang ini yang menariknya kutub utara ya. Kayak gitu. Oke, kita lihat sekali lagi. Kita nyalakan ya. Nah itu ya, bisa diamati ya. Baik, selanjutnya Bapak akan simpan magnetnya di atas kawat. Kalau misalkan kompas ini kita simpan di atas kawat, apa yang terjadi? Apakah ada reaksi? Kalau di sini kita kan ada reaksi kan, tadi udah ada reaksi. Jadi si utara itu ketarik ke sini, si selatan ke sini gitu ya. Nah kita akan akan buktikan apa yang terjadi kalau misalkan magnetnya kita simpan di atas. Baik ya, ini kita simpan di atas. Nah kita simpan di atas di sini. Baik, biar mudah untuk ya Bapak agak susah nih kalau di atasnya. Udah kita simpannya di sini aja. Nah udah disimpan di sini ya. Gak apa-apa, magnet di bawah ya. Kawatnya di bawah. Ini belum ada arus listrik yang mengalir. Oke, kita kembali ke utara selatan. Ya, ke arah utara selatan. Kita jauhkan dulu dari magnet biar tidak bergerak-gerak, jauhkan dari logam. Oke, baik ya. Kita sudah utara selatan, ini agak sedikit nah udah utara selatan. Baik, kita akan alirkan sekali lagi arus listrik dengan posisi magnet ada di kompas, ada di atas kawat. Apa yang terjadi? Kita akan nyalakan. Ya, ternyata bergerak juga, tetapi arahnya berlawanan dengan yang tadi. Oke, dari sini apa yang bisa kamu simpulkan? Ya silakan boleh dicatat dalam data pengamatan ya, dan kamu nanti bisa simpulkan apa yang terjadi di sekitar kawat berarus listrik dan bagaimana medan magnetnya. Di bagian yang kemarin kita sudah tahu medan magnet itu akan punya garis-garis gaya magnet, dan garis-garis gaya magnet itu selalu keluar dari utara ke selatan. Ingat US ya, US ya, utara selatan, gitu ya. Jadi berarti si garis gaya magnet itu dia keluar dari utara masuk ke selatan. Kalau misalkan situasinya seperti ini, di atas ini ke sini, di bawah tadi si utaranya ke sebelah sini, maka kamu bisa gambarkan seperti apa medan magnet di kawat di kawat yang berarus listrik. Ya, oke, baik. Ya, betul. Kamu bisa menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi seperti ini. Ya, jadi bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanannya gimana? Seperti ini. Ini tangan kanan. Ini anggap aja kawat yang berarus listrik. Ketika arus listrik itu mengalir ke sini, ya,
ya, ada arus listrik yang mengalir ya dari bawah ke atas, berarti ini arus listrik. Oke. Ini arus listrik, arah medan magnet dia berputar. Di bawah dia akan mengarah ke sini. Oke. Di atas dia akan mengarah ke sebelah barat. Oke, kita sesuaikan dengan posisi arusnya mengalirnya ke utara ya. Berarti kalau arusnya mengalir ke utara begini. Ya. Arus ke utara berarti seperti ini. Nah, ini arah arus ke sana. Berarti yang di atas, kamu lihat, yang di atas itu dia akan ke sebelah timur, dan yang di bawah kawat dia akan sebelah sini. Ini kan di bawah tuh. Ya, dia akan ke sebelah barat. Dan ini persis dengan utara ya. Jadi di kutub utara itu yang bawah itu ya dia arahnya ke sebelah barat, dan yang di atas utaranya dia mengarah ke selatan. Kita lihat sekali lagi. Nah, ini kan sama ya, kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, ini arusnya ke sini ya. Kemudian nanti di atas itu akan mengarah ke sebelah sana kayak gitu ya. Kemudian nanti yang di bawah akan ke sebelah sini. Makanya dia menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Baik, itu untuk percobaan yang pertama. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh dicatat dalam tabel pengamatan kamu dan diskusikan dengan kelompok kamu kesimpulannya seperti apa. Ya.